Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Anita. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 tentang penjelasan. Apa aja? Mari kita simak. Ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu portofolio saham. Apa itu portofolio saham? Portofolio saham yaitu kumpulan aset investasi yang berupa saham, baik dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan. Di sini ada 3 jenis portofolio saham yang biasanya digunakan oleh seorang investor. Yang pertama yaitu growth portfolio. Growth portfolio berfokus untuk pertumbuhan aset investasi. Adapun prinsip yang digunakan di dalam portofolio ini yaitu high risk dan high return, di mana prinsip ini digunakan oleh seorang investor yang berani mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Yang kedua yaitu ada income portfolio, berfokus terhadap pengamanan pendapatan reguler dari investasi daripada capital gain. Pendapatan reguler yang dimaksud yaitu dividen. Dividen biasanya dibagikan oleh seorang perusahaan pada periode waktu tertentu, tapi tidak semua perusahaan rutin membagikan dividen. Sedangkan capital gain yaitu keuntungan yang didapat dari menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Terus yang ketiga yaitu value. Biasanya dimiliki oleh seorang investor untuk membeli harga saham lebih murah daripada harga saham lainnya di industri yang sama. Saham-saham ini biasa disebut dengan under value stock karena harganya juga lebih murah. Biasanya para investor ini menahan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mendapatkan value yang lebih tinggi. Tetapi di portofolio ini cenderung lebih relatif, harga sahamnya lebih fluktuatif dibandingkan portofolio lainnya. Yang kedua yaitu jelaskan tentang IHSG. Kepanjangan dari IHSG yaitu Indeks Harga Saham Gabungan yang dikutip oleh Bursa Efek Indonesia, yakni ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan harga atas kumpulan harga saham yang dipilih sesuai dengan kriteria dan metodologi tertentu untuk dievaluasi secara berkala. Ada nama lain dari IHSG yaitu Indonesia Composite Index atau yang biasa disingkat dengan ICI. Tapi sekarang lebih dikenal yaitu IDX Composite. Manfaat dari IHSG yaitu yang pertama, mengukur secara sistematis pasar untuk membuat produk investasi yang pasif, yaitu seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Yang kedua yaitu proxy untuk mengukur dan menentukan model pengambilan investasi atau retur. Yang ketiga yaitu resiko lebih sistematif serta kinerja sesuai dengan resiko. Terus yang terakhir yaitu IHSG proxy oleh kalangan aset sesuai dengan alokasi aset. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capital gain dan capital loss. Yang pertama yaitu capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli saham. Itu keuntungannya yang diperoleh oleh seorang investor. Misalnya kita membeli saham seharga 1.000, terus kita menjualnya kembali dengan harga 1.500. Jadi kita mendapatkan capital gain-nya yaitu sebesar Rp500, di mana 500 itu 1.500 dikurangi 1.000, jadi mendapatkan hasil 500. Sedangkan yang dimaksud dengan capital loss adalah kerugian yang didapat dari selisih harga kita membeli saham dikurangi dengan harga kita menjual saham. Saya ambil contoh, kita membeli dengan harga Rp2.000, terus kita akan jual kembali dengan harga 1.950. Berarti capital loss-nya yaitu sebesar 50. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indeks Sektorial Bursa Efek Indonesia. Indeks Sektorial Bursa Efek Indonesia adalah subindeks yang berasal dari IHSG.
Semua emiten yang berada di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan menjadi 9 sektor yang sudah diklasifikasikan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan JASICA, yaitu Jakarta Industrial Classification. 9 sektor tersebut yaitu yang pertama ada sektor pertanian, yang kedua ada sektor pertambangan, yang ketiga ada sektor industri dasar dan kimia, yang keempat yaitu ada aneka industri, yang kelima yaitu ada industri barang konsumsi, yang keenam yaitu ada sektor properti dan realistis, yang ketujuh yaitu ada sektor dan infrastruktur, yang kedelapan yaitu ada sektor keuangan, yang kesembilan yaitu ada sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Dari 9 sektor tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama sektor primer, yang tergolong menjadi sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Terus yang kedua yaitu sektor sekunder, industri atau manufaktur. Yang berada di dalam sektor sekunder ini yaitu yang pertama sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, serta sektor barang konsumsi. Terus yang terakhir yaitu sektor tersier, yang tergolong menjadi sektor tersier yaitu sektor properti dan realistis, sektor transportasi dan infrastruktur, terus sama sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LQ45 serta analisis 5 saham perusahaan yang termasuk di dalam LQ45. Apa itu LQ45? LQ45 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang terbaik. Untuk melihat nilai rasio, tim riset CNBN Indonesia melakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama price earning ratio atau yang biasa disingkat dengan PER, dan price to book value atau yang biasa disingkat dengan PBV. Biasanya digunakan untuk menilai saham dari suatu emiten. Yang pertama yaitu PER, metode valuasi yang membandingkan laba bersih per saham dengan harga pasarnya. Jadi perusahaan dikatakan murah apabila PER-nya di bawah angka 10 kali, dan yang PBV merupakan metode valuasi yang membandingkan nilai buku dengan harga pasarnya. Perusahaan akan dibilang murah jika PBV-nya di bawah rasio angka 1 kali. Saham perusahaan termahal di LQ45 yaitu yang pertama ada Unilever Indonesia, yang kedua yaitu ada Tower Bersama Infrastruktur, yang ketiga yaitu ada Mitra Keluarga Karya Sehat, yang keempat yaitu ada Sarana Menara Nusantara, yang kelima yaitu ada Chandra Asri Petrochemical. Data ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Juli 2021. Berikut data-data 5 saham LQ45 yang paling termahal.